Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih amma ba'du. كيف حالكم هذا النهار؟ بخير؟ Alhamdulillah بخير. الحمد لله بخير. نهار سعيد. نهار مبارك. نهار مبارك. mubarak. Ya. نهار سعيد. Jawabannya نهار مبارك. Nah, Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah. Terima kasih kita kepada Allah. Allah masih memberikan kita umur panjang, nikmat iman Islam sampai detik ini dalam keadaan sehat walafiat. Ya, hari ini tanggal 23 ya, 23 min Sya'ban. Tanggal 23 Sya'ban ya, wa ma baqiya lana illa ayyamun qalail lidukhul ila Ramadan. Ya, tinggal tersisa beberapa hari saja nanti kita akan masuk ke bulan Ramadan ya. Wa nas'alullah an yuballighana ila Ramadan ya, kita berdoa kepada Allah semoga Allah sampaikan kita di bulan Ramadan insyaallah. Insyaallah, amin. Salam dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta sahabatnya, keluarganya, dan insyaallah curahan salawat rahmat tersebut juga sampai kepada kita. Amin. Al-yawm insyaallah nadkhul ila darsin jadid. Ini kita akan masuk pada pelajaran baru insyaallah. Tapi sebelum itu kita akan coba murojaah sedikit ya. Hari ini kita akan masuk pelajaran 3 dan 4 sekaligus ya. Karena ini satu paket. Ya, ini satu paket sebagaimana fiil dan fa'il ya. Fiil kata kerja, fa'il adalah pelakunya. Nah, begitupun dengan mubtada khobar ya, itu seperti subjek dan predikat. Ya, subjek dan predikat. Akan tetapi sebelum itu ya, qabla dzalika kita akan coba murojaah sedikit dulu ya. Apa yang sudah kita ambil di pelajaran 1 dan 2. Pelajaran 1 dan 2 itu kita sudah ambil. Oke, ini kita bikin whiteboard dulu sebentar. Nah, jadi kita sedang belajar isim-isim yang dirofakkan. Benar ya, isim-isim yang dirofakkan. Ya, isim-isim yang dirofakkan ya, atau isim-isim yang marfu. Ya, tandanya biasanya apa di belakang? Kalau dirofakkan tandanya dhammah. Nah, satu kita sudah pelajari ada namanya al-fa'il. Ya, contohnya zahaba Muhammadun. Ya, zahaba Muhammadun. Mana fa'ilnya? Muhammadun. Ya, Muhammad kalau kita ganti zahaba Muhammadan boleh? Tidak boleh. Tidak boleh karena dia sebagai fa'il harus marfu tandanya dhammah. Kemudian naibul fa'il. Ini pelajaran kedua kita. Naibul fa'il. Contoh kalimat ukila al-khubzu. Ya, ukila al-khubzu. Ya, roti itu dimakan. Roti itu dimakan. Ukila al-khubzu. Roti itu dimakan. Mana naibul fa'il? Al-khubzu. Ya. Dan naibul fa'il ya, syaratnya harus datang setelah fi'il apa? Majhul. Fi'il yang majhul ya, fi'il yang mabni lil majhul atau kita sebut dengan fi'il yang pasif. Ya, fi'il yang pasif. Pola fi'il pasif masih ingat? Iya. Fu'ila. Yuf'alu. Ya, fu'ila yuf'alu. Ya, fu'ila yuf'alu. Ukila yukalu. Nusiro yunsaru. Syuriba yushrabu. Duriba yudrabu. Dan seterusnya polanya fu'ila yuf'alu. Nah, ini yang sudah kita pelajari ya di pelajaran 1 dan 2
Dan hari ini kita akan masuk di pelajaran 3 dan 4. Nah, tapi sebelum itu sini kita ada Ana sediakan kata-kata hikmah ya untuk kita coba bahas sedikit ya. Bentar. Nah, siapa yang bisa baca? Dan ilallahi ya'udu ilaika kullu syai'in. Oke. Syai'in ya. Ini fi'il. Fi'il ya. Ya. Ini fi'il amr. Amar, nida, Ini fi'il mudhari. mudari, Ya, itu ya'udu. Ya. Dari kata ya'udu kalau kita bikin fi'il amr jadinya apa? muda, Tidak. Ud. Udah. muda. Ya. Muda atau muda? Apa arti? Muda. Ud. Udah. Itu dari kata ada ya'udu. Ada ya'udu artinya kembali. Ya, Kembali kepada Allah. kembali. Uda ilallah, ya, kembalilah kepada Allah. Ya'udu ilaika. Kulli Ini syai'in. Ini fi'il. Ya, kalau ada fi'il, sebentar. Kalau ada fi'il, cari fa'ilnya. Mana fa'ilnya? Kullu. Kata kullu, ya, ini mudhaf, ini mudhafun ilaih. Kullu syai'in. Uda ilallah ya'udu ilaika kullu syai'in, ya, kembalilah kamu kepada Allah, maka ya segala sesuatu akan kembali kepadamu. Nah, uda ilallah ya'udu ilaika kullu syai', ya, kembali kepada Allah maka akan kembali kepadamu segala sesuatu yang mungkin telah hilang, ya, atau mungkin sesuatu itu hilang tapi kesedihan ya masih terasa masih terasa, itu mungkin akan Allah kembalikan kebahagiaan dulu yang pernah hilang, ya, walaupun mungkin orang yang kita sayangi mungkin sudah tidak ada, ya, tersisa kesedihan, Allah akan kembalikan lagi ya dalam bentuk bahagia, ya, dalam bentuk kebahagiaannya. Ya'udu ilaika kullu syai'in. Oke, ini sekedar murojaah juga ya. Ini fi'il, ini fa'ilnya. Ini fi'il, mana fa'ilnya? Ilallahi. Allah. Udah itu. Ud. Apa arti ud? Kembali. Kembalilah. Anta. Berarti yang diperintah siapa? Domir anta. Berarti domirnya domir anta. Berarti fa'ilnya fa'il domir anta itu. Nah, domirnya domir apa itu? Mustatir atau baris? Baris ketahuan nih. Mustatir. Domirnya mustatir, tersembunyi, tidak terlihat dalam anta, ya. Domir mustatir. Mustatir wujuban, benar, ya. Oke. Ud ilallahi ya'udu ilaika kullu syai'in. Kenapa kullu? Karena sebagai fa'il. Fa'il ini fi'il, ya. Jadi segala sesuatu akan kembali kepadamu. Nah, oke. Sampai di situ ya. Ini sepintas saja supaya tidak terlalu lama ya. Sekarang kita akan mubtada wal khabar. Al-mubtada wal khabar. Oke. Baik. Ilaika mud ilallahi a'udzu ilaika kullu syai'in. Pak Abu Ibrahim semangat amat ya. Semangat amat. Alhamdulillah ya, semangat tetap dijaga dengan kedisiplinan ya. Disiplin kita belajar tiap hari walaupun dengan waktu yang random. Alhamdulillah. Baik. Kita ambil pelan-pelan ya, sambil kita akan melihat kalau sudah ada contoh dalam penjelasan, kita akan ambil contoh-contohnya. Baik. Mubtada adalah isim di awal kalimat. Jadi berbicara nahwu berarti berbicara kalimat. Nah, kalau ada di awal kalimat ada isim ya, kata benda, maka itu pasti kita sebut apa? Mubtada. Ya. Dan khobar adalah penyempurna makna isim tersebut. Ya, namanya juga kalimat. Kalimat ya paling tidak minimal ada dua kata supaya kalimat sempurna ya.
Misalnya ada orang keliling kampung dia bilang al-baitu, al-baitu. Rumah itu, rumah itu. Orang bingung kenapa rumahnya, kasih khobarnya kenapa? Ya, misalnya ya, orang dia keliling kampung tapi cuma diteriaki cuma mubtadanya saja, orang tidak paham. Jadi kasih khobar ya. Al-baitu jamilun. Oh, rumahnya bagus ya. Harus kasih khobar karena dengan khobar kalimat akan sempurna. Sempurna. Maka yang sebelumnya kita pelajari namanya jumlah fi'liyah. Nah, jumlah fi'liyah itu ya struktur kalimat dalam bahasa Arab yang akan sempurna kalau ada fi'il dan fa'il. Iya. Ya, itu jumlah fi'liyah. Fi'il harus ada fa'il dan fa'il kita sudah pelajari entah dia terlihat atau bisa masuk dalam fi'il ya, mengandung dalam fi'il ya, di dalam fi'ilnya. Tapi kalau jumlah ismiyah ya atau kalimat yang diawali dengan isim ya, itu harus ada dua faktor juga, dua unsurnya, yaitu harus ada mubtada Dan ya, khobar. dan harus ada khobar. Baru kalimat dianggap sempurna ya, kalimat dianggap sempurna ya. Fi'il, fa'il, kemudian ada mubtada, ada khobar. Oke. Untuk poin ini sampai di situ ada pertanyaan dulu? Ya, belum kita bahas panjang, tapi untuk mubtada adalah isim di awal, khobar adalah penjelas isim tersebut. Muhammadun mudarrisun. Si Muhammad adalah seorang guru. Murid. Ya. Guru. Guru ya. Guru. Mudarrisun. Ya. Dari. Nah, dalam bahasa Arab kata adalah itu biasanya tidak ada. Ya, jadi kalau kita mau bilang Muhammadun mudarrisun ya. Muhammadun mudarrisun. Kalau kita terjemahkan perkata Muhammad guru. Maksudnya Muhammad adalah guru. Nah, di antara makna mubtada khobar kita harus tahu bahwa dia punya makna ada terselip kata adalah. Terselip biasanya. Kalau kita kasih kata adalah cocok dalam kalimat, maka ini bisa disebut dia adalah mubtada khobar. Ngelek. Oke. Teman-teman yang lain gimana? Agak nge-lag gimana? Apa nge-lag itunya, internetnya? Aman, Ustaz. Lumayan. Lumayan Aman, bagus. aman. Oke, berarti mungkin aman. dari Kak Maryam ya. Kak Maryam Daerah mungkin mana itu pindah lokasi sedikit ya, geser sedikit mungkin. Nggak usah jauh-jauh tapi ya. Nah, Di tempat yang tinggi. Ustaz. ya ini ada yang chatnya jadi agak nge-lag. Oke, silakan Kak Hendayana. Ya itu kan Muhammad mudarrisun. Berarti harus jelas karena bilangannya kan Ustaz ya. Jadi seorang laki-laki. Benar ya. Nanti biasa diartikan apa? Nanti berubah lagi, nanti kalau misalkan 2 orang, 3 orang juga harus sama kan tadi nanti. Akan berubah. Nanti kita akan bahas ya. Insya Allah kita akan bahas. Di sini baru penjelasan mubtada khobar apakah sudah jelas ya. Jadi mubtada itu isim di awal kalimat, sedangkan penjelas isim itu atau kita sebut dengan predikat itu kita sebut dengan khobar dalam istilah kaidah bahasa Arab. Oke, kalau itu sudah selesai ya, kita ambil penjelasan berikutnya. Ya, struktur ya kalimat seperti ini disebut jumlah ismiyah. Ingat kata jumlah ini bukan bahasa Indonesia ya. Ini bahasa Arab ya. Tulisannya begini. Jumlatun ya. Jumlatun ismiyatun. Ya. Ismiyatun afwan. Ismiyatun. Aku mau pakai alif lam boleh? Al jumlatu al ismiyatu. Ya, al-jumlatul ismiyatu. Artinya kalimat yang diawali dengan isim. Ya. Penjelasan. Oke, kita masuk penjelasannya. Mubtada dan khobar selalu marfu' ya atau dirofakkan. Ya, makanya kenapa dia masuk di pelajaran 3 dan 4 sekaligus? Karena kita sedang belajar isim-isim yang dirofakkan. Kalau isim-isim yang dirofakkan atau kita istilahkan dengan marfu' ya, maka tanda biasanya apa di belakang? Dhammah ya. Ditandai dengan dhammah pada beberapa jenis isim ya. Salah satunya isim yang bermakna tunggal ya,
itu tanda rofaknya dia dhammah. Ya, tanda rofaknya dhammah. Nah, kalau sudah ganda bentuk jamak ya, maka ini Alif. ada tambahan-tambahan Alif. apa namanya? Benar ya, ada tambahan-tambahan tanda ya, tambahan tanda cadangan. Nah, oke, kita ulangi tadi, mubtada dan khobar selalu marfu ya, atau rafa ya, ditandai dengan dhammah pada beberapa jenis isim. Bagian B, mubtada selalu di awal kalimat dan ma'rifah. Nah, ini juga istilah kita akan bahas juga. Ma'rifah itu ya artinya bermakna khusus ya. Silakan kalau yang sudah punya modulnya ya, ma'rifah itu bisa diartikan ya bermakna khusus ya, bermakna khusus ya. Biasa kalau sudah pakai alif lam itu bisa kita sebut itu, tapi itu bukan pakai kata tunjuk ya, tapi bermakna itu dalam kurung ya. Contoh misalnya kita bilang at-thalibu jalisun ya, murid itu atau murid tersebut, jadi dituju dulu. Kata tersebut sudah bermakna khusus. Murid itu jadi sudah tertuju pada satu benda. Ya. Kenapa dia? Jalisun, sedang duduk. Ya. At-thalibu jalisun. Ya. Itu contohnya ya. Jadi kita lihat mubtada selalu di awal kalimat ya. Ingat, mubtada selalu di awal kalimat dan ma'rifah. Ya. Ma'rifah artinya sudah bermakna khusus, dan ciri-ciri daripada ma'rifah adalah apa? Pakai alif lam. Ya, silakan ditambahkan ini dalam penjelasan, ditulis ya. Di sini coba kita tambahkan penjelasannya di sini. Jadi ma'rifah itu ada beberapa jenis kata, dan untuk kata yang tidak pakai alif lam kita pakaikan alif lam, maka jadi ma'rifah. Ya, contoh misalnya tolib ya. Tolib ya. Ya, aslinya itu tolibun. Kalau kita mau jadikan dia ma'rifah, karena kita mau jadikan dia mubtada ya, maka kita pakaikan alif lam. Nah, kalau sudah pakai alif lam, nah ini ketentuannya ya. Kalau sudah pakai alif lam, maka tanwinnya hilang. Tanwin, apa itu tanwin? Bunyi n. Ya, bunyi n, ada a, ada an, ada i, ada in, ada u, ada un. Nah, bunyi n-nya itu, tanwinnya itu nanti jadi hilang ya. Kalau sudah pakai alif lam. Ya. Oke, coba kita ini di sini bikin penjelasan tambahan ya. Penjelasan tambahan jadi, Ustaz ya, ulangi. Ya. Ma'rifah ya, kata yang apa? Khusus. Bermakna khusus ya, sudah terkhusus pada satu benda. Bermakna khusus ya. Dan salah satu tandanya tambah alif lam. Ya. Salah satu tandanya ini kita tambahin mana nih? Sebentar, kita tambahin di samping sini ya. Kita kasih di samping sini. Jadi sambungannya ke samping sini. Tandanya ya, ma'rifah adalah kata yang bermakna khusus, dan salah satu tandanya adalah ya kata yang beralif lam ya, beralif lam ya. Ini kita bikin seperti ini ya, atau kita tulis sebentar, kita tulis pakai ini tulisannya, soalnya agak sedikit kurang sensitif ya buat nulis, jadi kita pakai tulis tangan di sini, bukan tulis tangan, tulis keyboard ya. Oke. Ma'rifah kata bermakna adalah dari dan salah satu dengan kata yang bermakna khusus ya, khusus ya, kata yang bermakna khusus, dan salah satu tandanya adalah ya
Berarti adalah kata atau alif lam ya, atau alif lam di awal kata. Ya, contohnya, oke. Contohnya apa? Tadi tolibun, ya, tolibun, kemudian berubah menjadi at-tolibu. Ya, at-tolibu. Tolibun at-tolibu. Ya, menjadi tolib. Ya, at-tolib. Gitu ya. Jadi ma'rifah adalah kata yang bermakna khusus dan salah satu tandanya adalah alif lam di awal kata. Ya, beralif lam di awal kata itu jadinya dia ma'rifah. Ya, kita bikin kata menjadi ma'rifah, tambahkan alif lam saja di depan. Oke, itu salah satunya. Oke, lanjut ya. Kita lanjut kalimatnya, penjelasannya. Oke. Gimana, sudah selesai yang tadi ya? Atau langsung di screenshot saja? Silakan. Nah, ini poin-poin yang perlu kita screenshot ya, supaya tidak perlu lihat video lagi. Ya, tidak perlu lihat video. Nah, kita lanjut kalimatnya di sini. Semua contoh kecuali 15 dan 16. Ya. Di sini contohnya ada 1 sampai 16. Nah, semua contoh kecuali 15 dan 16. Berarti dari 1 sampai 14 ini kita bisa lihat bahwa mubtada itu ma'rifah. Ya, mubtada itu ma'rifah. Oke. Nanti kita akan lihat ya, ma'rifahnya berbeda-beda. Salah satunya tadi beralif lam, ya, beralif lam. Oke. Sini kita ambil contoh dulu, contoh nomor 1 sama nomor 2, nomor 3 sampai nomor 6 deh, ya, beralif lam. At-talibu jalisun. Ya. Murid laki-laki itu ya sedang duduk. Oke. Oh, ada Kalistiana. Silakan Kalistiana, pertanyaan. Tafadhali. Itu tadi kan contohnya dari nomor 1 sampai 14 kecuali 15 dan 16. Nah. Itu nomor 7 dan 8 kagak ada alif lamnya, Ustaz. Iya, benar. Makanya salah satunya itu beralif lam. Nanti ada yang lain, belum kita jelaskan. Ya, nanti kita jelaskan pelan-pelan ya. Nah, oke. Jadi kalau kita lihat tadi yang berma'rifah itu ya, salah satunya adalah tandanya itu beralif lam ya. At-talibu jalisun ya, murid itu sedang duduk. Ya, jalisun. At-talibani jalisani. Ya. Kita lihat di sini, ini mubtada, kita kembali lagi nomor 1 ya. Kembali nomor 1. At-talibu ini mubtada, marfu, tandanya dhammah. Ya. Jalisun khobar. Khobar juga marfu, tandanya dhammah. Tapi dhammahnya berbeda. Yang satu dhammah saja, satu dhammatain. Kenapa bisa seperti itu? Karena tadi kita bilang mubtada harus ma'rifah. Kalau ma'rifah pakai alif lam. Kalau pakai alif lam tidak boleh tanwin. Nah, ini logika berpikir secara runutnya begitu. Ya. Kita membuat mubtada harus ma'rifah. Tanda ma'rifah salah satunya pakai alif lam. Ya. Kalau sudah pakai alif lam tidak boleh tanwin. Ya, karena kata pada dasarnya itu kalau tanpa alif lam dia bertanwin, ya, dia bertanwin. Oke. Jadi at-talibu jalisun. Kita lihat di sini mubtada marfu, khabar marfu. Berikutnya at-talibani jalisan. Ini juga sama. 2 orang murid itu kenapa? Sedang duduk. Nah, dua-duanya sama. Ini mubtada marfu, ini juga khabar marfu. Dua-duanya marfu. Tapi tanda marfunya di sini bukan dhammah. Kenapa? Karena seperti yang dijelaskan di sini, rofa ditandai dengan dhammah pada beberapa jenis isim saja. Berarti ada beberapa jenis isim lagi yang rofa'nya itu tidak ditandai dengan dhammah. Kenapa? Nah, ini pertanyaan. Kenapa enggak dhammah, Ustaz? Karena jenis katanya berbeda. Ini kalau di atas jenis katanya mufrad, tunggal. Ya. Kalau yang bawah ini, ya, ini kita sebut dengan istilah apa? Musanna. Musanna itu artinya ganda.
Nah, kalau kata bermakna ganda, maka rofaknya bukan ditandai dhammah, tapi ditandai dengan apa? Ditandai dengan alif yang ada sebelum nun. Alif sebelum nun ini itu bisa berubah-ubah dia. Ya, bisa berubah-ubah. Kadang alif, kadang ya. Ya, kalau dia dalam bentuk alif, maka ini kita sebut dia dalam keadaan rofa. Ya. Nah, di mana kita pelajari ini nanti? Ya, di sini yang kita pelajari adalah cukup mengetahui saja bahwa ini dalam keadaan rofa. Ya, untuk pendalaman tanda-tanda itu nanti ada penjelasan tersendiri. Sudah ada di modul ini. Ya, kita akan jelaskan secara rinci kalau sudah tiba saatnya. Ya, yang perlu kita tahu adalah at-talibani jalisani, at-talibani mubtada marfu. Ya, jalisani juga khobar marfu. Cuman tanda rofanya tidak sama dengan yang di atas. Ya, makanya kita sebut rofa itu tanda intinya dhammah. Ingat, tanda intinya dhammah. Berarti ada tanda cadangan. Tanda cadangan itu nanti berubah-ubah sesuai dengan perubahan jenis katanya. Oke, sampai situ ya. Kita lanjut. At-tullabu jalisuna. Ya, para murid itu ya sedang duduk. Jalisuna. Sini mubtada marfu, tanda marfunya kelihatan dhammah. Ya. Jalisuna juga marfu. Tanda marfunya apa? Tanda marfunya huruf waw. Huruf waw di situ adalah tanda rofanya. Kenapa bukan dhammah, Ustadz? Karena jenis katanya berbeda. Ya. Jenis katanya berbeda. Kalau ini jamak, kalau jamak taksir, ya itu tanda rofanya dhammah. Sama seperti kata yang tunggal. Ya. Tapi kalau ini jamaknya, nanti kita akan pelajari. Namanya jamak mudzakkar salim. Ya. Jamak mudzakkar salim itu dia tanda rofanya huruf waw. Tapi jangan pusingkan itu dulu. Yang kita pelajari di sini mubtada itu rofa, ya. Khobar itu juga rofa atau marfu. Ya, gitu ya. Jadi jangan anak pusing Ustadz ini enggak apa-apa, ya. Itu karena kita belum pelajari tanda-tanda itu. Yang kita mau tahu di sini adalah mubtada itu rofa, tandanya ada yang dhammah, ada yang ini, ya. Ada yang waw, ada yang alif. Karena tadi berubah-ubah, jenisnya berubah-ubah. Oke. Kita lanjut berikutnya nomor 4. Sebentar Ustaz. Oke, silakan. Abu Ibrahim. Ya, itu jalisun itu madhi apa mudhari? Oke. Jalisun ya. Ini diambil kalau kita belajar sorof, ini namanya isim fa'il. Oh, fa'ilnya itu. Isim apa? Ya. Isim fa'il ya. Iya. Bukan fa'il, isim fa'il. Berbeda fa'il sama isim fa'il. Bukan fi'il, bukan. Bukan fi'il ya, dia isim fa'il. Iya, oke. Ya, kalau jalis itu apa arti dari kata apa? Fi'ilnya apa? Jalasa. Dari kata jalasa. Ya. Jalasa itu fi'ilnya. Jalasa. Yajlisu. Kalau ini artinya dia telah duduk. Kalau yajlisu dia sedang duduk. Ya. Sedangkan kata jalisun ya ini punya makna duduk saja, tidak ada kata dianya, tidak ada waktu. Tidak terikat dengan waktu. Jadi hanya bermakna apa? Bermakna duduk. Ya. Nah, ini biasanya kita pelajari. Biasanya orang kalau belajar mubtada khobar supaya kelihatan khobarnya itu rofa, dikasih dalam bentuk isim fa'il. At-talibu jalisun, al-mudarrisu qaimun, ar-rajulu waqifun. Ya, semuanya dikasih bikin ya mubtada khobar supaya benar kelihatan ya bahwa mubtada itu rofa ya dan khobar juga itu dalam keadaan rofa atau marfu. Nah, oke, sampai di situ pertanyaan. Oke. Jadi itu bukan fiil ya, tapi dia isim fa'il ya, isim fa'il. Oke. Kita lanjut ya. At-talibatu jalisatun. Ya, murid perempuan itu duduk atau kita bisa bilang sedang duduk
ya, karena dia tidak terikat waktu, kita bilang sedang duduk karena tidak ada waktu lampau di sini. Ya, kita bilang duduk atau sedang duduk. At-thalibatani jalisatani. Ya. Ya, dua murid perempuan itu Duduk. sedang duduk, ya, atau lagi duduk, gitu ya. Sama, ini semuanya duduk semua, tapi dengan kata-kata yang Berbeda. Kenapa di sini jalisatun? Ya, karena mubtada'nya apa? Muannas. Ya, mubtada'nya muannas. Maka dia jalisun juga berubah menjadi muannas, ya. Jalisun berubah menjadi muannas tunggal ya jalisatun. nomor 4 ya tadi ya. Benar, muannas tunggal, ya, untuk satu orang perempuan. Berikutnya, at-thalibatani jalisatani, ya, dua murid perempuan itu duduk, gitu ya, duduk atau lagi duduk. Ya. Ini juga sama, ini marfu, cuman tandanya bukan dhammah, ini pakai tanda cadangan, ya. Oke, lanjut berikutnya nomor 6, at-thalibatu jalisatun. Ya, para murid perempuan itu, kenapa mereka jalisatun, ya, duduk, ya, atau lagi duduk. Ini juga sama, ya. Nah, kalau di sini tanda rofanya sama dengan ini dan sama dengan ini. Ya. Pakai dhammah. Ya. Kalau kita mau ulik sedikit, ya, rofa itu ada di isim tunggal, ya, kemudian ada di jamak taksir, ya, sama jamak muannas salim. Ya, ini kita sebut dengan jamak apa? Jamak muannas salim. Yang ini at-thalibat. At-thalibat kita sebut dengan jamak muannas salim. Nah, kapan kita pelajari itu, Ustadz? Nanti. Kita belum pelajarinya di sini, ya. Minggu depan mungkin, ya, tapi masih jauh, ya. Dia setelah rofa, setelah nasab, jar, baru belajar tanda, ya. Belajar tanda. Ustadz, yang nomor 3 itu jama' muzakkir salim, ya. Muzakkar salim, ya. Yang jadi sunah muzakkar salim. Muzakkir. Bukan muzakir, ya, muzakkar. Muzakkar, ya, bukan muzakkir. Maskulin, benar, ya. Nah, yang taksir yang ini atullah taksir. Ya. Jadi kalau kita mau lihat-lihat, ya, mau lebih dalam lagi melihatnya, ini ada tunggal, ada jamak taksir, ada jamak muannas salim atau kita sebut jamak beraturan untuk perempuan. Itu rofanya pakai dhammah. Nah, selain itu dia pakai yang lain. Ya, selain itu dia pakai yang lain. Nah, oke. Ini sekedar tambahan aja. Kalau belum nempel juga nggak apa-apa. Di sini yang kita pelajari mana itu mubtada, mana itu khobar. Oke. Lanjut. Nah, tadi Kak Listiana bilang, nah, nomor 7 bagaimana tuh? Ya, kok nggak pakai alif lam? Nah, sekarang kita upgrade ilmunya. Ilmunya kita upgrade lagi ilmunya. Tadi ma'rifah itu, ya, ma'rifah tadi kita bilang apa? Yang alif lam. Salah satu cirinya. Ya, salah satu cirinya itu adalah kata yang beralif lam. Ya. Sekarang kita tambah, ma'rifah itu apa saja, Ustadz? Ya, sekarang kita rinci langsung, ya. Ma'rifah itu apa saja? Pertama, kata ma'rifah. Ma'rifah atau jenis-jenis ma'rifah, ya. Jenis ma'rifah. Ya, jenis ma'rifah. 1. Kata yang beralif lam, ya, beralif lam. Ya, karena sudah ada pembanding, jadi kita urut langsung. Yang kedua, isim domir. Isim domir. Isim domir ini nanti kita akan pelajari juga. Kemudian nomor 3, isim isyarah yang kemarin kita pelajari, ya. Nomor 4, isim mausul. Isim mausul.
Ya, isim mausul. Sampai situ. Ya. Nanti kalau sudah datang di nomor 14, karena nomor 10, 11, 12, 13 ini kembali lagi jadi alif lam. Ya. Nanti kita pas di sini. Ya. Nanti kita akan datang penjelasan untuk nomor 14. Ini juga nanti dianggap sebagai isim yang marfu. Ya, makanya dia di depan. Nanti kita akan kita akan tambahkan nanti di penjelasan. Tapi untuk sementara jenis-jenis ma'rifah tadi beralif lam, ini semua beralif lam. Apalagi domir. Nah, untuk domir sekarang coba kita jelaskan sedikit. Oke. Domir yang kemarin kita pelajari dalam fa'il, ya, domir yang kita pelajari dalam fa'il, ya, misal contoh kita bilang zahaba, ya, zahaba artinya apa? Pergi. Nah, semua kata kerja harus ada fa'il. Nah, kalau fa'ilnya tidak disebutkan sebelumnya, setelahnya, maka kita pakai fa'il yang mana? Huwa. Fa'il yang tersembunyi. Ya, fa'ilnya domir. Domirnya domir apa? Mustatir, tersembunyi. Nah, itu salah satu domir yang kita ketahui. Nah, domir itu, ya, kalau kita mau jelaskan di sini, ya, ini silakan di screenshot dulu. Yang isim-isim yang ma'rifah kita akan jelaskan di sini agak sedikit panjang, ya. Untuk domir saja dulu. Untuk domir. Oke, sini. Ya. Domir itu, ya, kita pakai di sini supaya lebih kecil tulisannya, ya, supaya tidak makan tempat, ya. Domir itu ada dua. Satu, namanya domir munfasil. Apa itu munfasil? Terpisah. Munfasil. Munfasil. Terpisah. Satunya lagi apa? Muttasil. Sambung. Ya, artinya apa? Bersambung, ya, atau nyambung, ya, bersambung, ya, atau nyambung. Contohnya apa? Nah, di sini kita bikin contoh pakai tulisan saja. Contohnya munfasil terpisah itu adalah huwa, huma, hum, hiya, huma, anta. Itu terpisah dia. Ini kita sebut dengan apa? Domir munfasil. Ya. Sedangkan kalau yang muttasil, ya, contohnya adalah dalam fiil. Contoh misalnya dhahabta. Apa arti dhahabta? Kamu telah pergi. Kamu telah pergi. Ya. Anta. Kamu telah pergi. Mana yang bermana antanya? Huruf taknya ini, dan ini kita sebut dengan fa'il, fa'ilnya domir apa ini? Muttasil. Ya, yang kita sebut sebelumnya kita sebut dengan domir baris. Kelihatan. Domir baris yang seperti ini, ini masuk kategori domir muttasil. Kenapa disebut muttasil? Karena dia bersambung dalam fiil. Ya. Oke, kita baca dulu di sini ada chatnya. Isim domir dan domir bedanya apa Pak Ustadz? Sama, ya. Cuman kadang kita sebut isim domir, kadang kita sebut domir saja. Dua-duanya sama, artinya adalah kata ganti. Ya, di sini kita tulis isim domir, ya. Oke. Supaya tidak bikin salah paham, ya. Ini isim domir artinya domir sama, ya. Cuman kadang penyebutannya kadang kita pakai kata isimnya di depan atau tanpa isim. Dua-duanya sama artinya kata ganti. Nah, kita harus ingat kata ganti itu ada yang terpisah dari kata, ada yang nyambung dengan kata. Di antara yang sudah kita ambil itu yang nyambung itu adalah
Zahabta. yang ada dalam fiil. Ini nyambung dia. Nyambung dengan fiil. Nah, ini anta. Apa bedanya anta yang ini sama anta yang ini? Kalau ini terpisah. Terpisah ya. Kalau ini Nyambung. dengan fiil. Nah, yang terpisah ini itu masuk kategori isim ma'rifah yang boleh kita taruh nanti di depan jadi mubtada. Ya, kita boleh jadikan dia mubtada. Makanya contoh di sini kita lihat ya. Itu contohnya adalah huwa. Huwa jalisun. Dia duduk. Ya. Kalau huwa ini kita ganti dengan domir-domir yang kita lihat kemarin ya, tidak kita dalami tapi cuman kita sudah kasih ya. Ada domir yang 14. Ya, maka jalisun ini akan berubah-ubah juga. Contoh, kalau huwa kita ganti jadi hum. Jalisuna. Maka jalisun ya menjadi jalisuna. Ya, dia ikut. Ya. Dia ikut dan ini kita perlu ketahui nanti ada penjelasan di bawah sini ya. Nanti akan ada penjelasan poin C. Poin C itu adalah tadi kalau mubtada'nya tunggal, khobarnya juga tunggal. Tapi kalau mubtada'nya lebih dari satu ya, maka khobarnya juga akan menyesuaikan berapa bilangannya ya. Bilangan yang yang dipelajari adalah 1, 2 dan lebih dari 2. Ya, lebih dari 2 itu tidak terbatas. Oke. Jadi tadi kita sebut ya ada alif lam, ada domir ya, kemudian ada isim isyarah, ada isim mausul. Ya. Ini semuanya adalah ma'rifah. Kenapa harus kita tahu ma'rifah? Karena kalau mau buat kalimat diawali isim harus ma'rifah. Di antaranya adalah yang 4 ini. Ya, pakai alif lam atau ambil dari domir, ambil dari isim isyarah, kata tunjuk, atau ambil dari isim mausul yang bermakna yang. Ya, yang bermakna yang. Ya, oke. Sampai di situ ada pertanyaan? Maaf, ya, ini ada. Belum ada pertanyaan ya. Ya. Silakan. Kak Yuyun, silakan Kak Yuyun. Oh, Kalistiana Afwan. Tadi mic-nya yang domirnya khusus itu ya Ustaz ya, yang apa yang munfasil doang ya, yang mutasil enggak? Munfasil, yang munfasil. Ya. Semua domir itu kita sebut dia ma'rifah, cuman ya yang layak untuk kita jadikan mubtada itu adalah yang munfasil. Ya, munfasil itu yang terpisah. Kenapa boleh kita jadikan mubtada? Karena mubtada itu kan nggak boleh gabung dengan yang lain, dia terpisah. Jadi harus satu kata, tidak boleh gabung dengan yang lain, baru dia jadi mubtada. Ya, huwa, hiya. Ya, kalau huwa kita ganti hiya jadinya apa? Hiya jalisatun. Ya, jalisatun ya. Huwa jalisun. Ya. Gitu ya. Mudah-mudahan terjawab Kalistiana. Ya, syukran Ustaz. Oke. Naam, afwan. Soal akhir, Kayuyun. Naam, tafadhali. Fokus ke nomor 3 Ustaz. Nomor 3, oke. Jamak taksir ya. Itu kan jamak taksir. Benar. Yang kullu muannas itu berarti bisa ya kalau khobarnya itu jadi jalisat ya. Jalisatun. At-tullabu bisa ya, karena dia dianggap bisa. Ya. Karena kullu jam'in muannas. Ini juga boleh kita jadikan at-tullabu ya, kembali ke kaidah yang pernah kita pelajari ya. Setiap yang jamak yang dimaksud adalah jamak taksir ya. Maka boleh kita bilang at-tullabu jalisatun. Bisa ya, ini dalam bahasa Arab ini diterima dalam kaidah ya, mengambil kaidah umum tadi bahwa setiap yang jamak dianggap muannas. Ya, setiap yang jamaknya jamak taksir ya, dianggap muannas. Benar. Nah, yang kedua kullu jam'in muannas. Nah, yang keduanya untuk khobar itu apakah selain dibentukan dari fiil yang jadi fa'ilun gitu,
menjadi Apakah isim fa'il, oke? ditentukan dari yang lain ya? Boleh. Selain Yang penting benar. Nah, ini berarti lebih jauh lagi ya, Masya Allah. Oke. Kita jelaskan di sini ini sebagai pengenalan ya. Maka mubtada itu dan khobar biasanya boleh kita jadikan maknanya apa? Adalah. Contoh kita bilang tidak harus dari isim fa'il. Misalnya kita bikin kalimat al-hajaru baitun. Al-hajaru baitun. Ya, ini kalimat pendek. Apa arti al-hajaru baitun? Mau batu. Batu itu Batu itu. adalah sebuah rumah. Ya, mungkin begini, misal dalam hutan kita jadi guide orang yang masih baru di situ ya. Terus kita tunjuk batu itu terlihat dari luar dia batu, tapi kita mau jelaskan itu adalah sebuah rumah. Ya. Al-hajaru atau kita pakai kata tunjuk. Zalikal hajaru baitun. Yaskunu fihi usratun ya min Ifriqiya misalnya. Ya, itu adalah sebuah rumah tinggal di dalamnya keluarga dari Afrika misalnya. Boleh. Jadi tidak harus apa? Tidak harus isim fa'il. Yang penting boleh kita jadikan itu bermakna apa? Adalah. Al-hajaru baitun. Ya, rumah itu batu itu adalah sebuah rumah. Atau kita mau balik. Al-baitu hajarun. Baik itu rumah itu adalah sebuah batu. Boleh. Yang penting boleh kita datangkan kalimat bisa punya mana apa? Adalah. Ya, punya mana adalah. Nah. Atau pertanyaannya adalah boleh nggak pakai khobar itu pakai alif lam? Sebenarnya boleh. Yang penting ya tidak memungkinkan dia menjadi sifat. Ya, sebagaimana dalam hadis Nabi apa? Alhammu al-maut. Ya, ipar itu adalah alhammu al-maut. Ya. Ini sebagai sebuah, kenapa disebut kata al-maut di sini? Al-maut kan artinya kematian. Ya, ipar itu adalah al-maut, kematian di sini sebagai bentuk peringatan keras. Ya, kita lihat ini mubtada'nya, ini khobar. Khobarnya pakai alif lam boleh Ustaz? Boleh. Kalau tidak memungkinkan di dalamnya ya akan menjadi sifat. Kalau tidak kemungkinan untuk menjadi sifat tidak ada, boleh pakaikan alif lam. Ya. Tetapi kalau yang seperti ini, kalau kita pakaikan alif lam, ya maka nanti jadi sifat. Kalau sudah jadi sifat, maka khobar hilang. Maksudnya bagaimana Ustaz? Oke. Kalimat ini kalau kita bikin kalimat at-talibu jalisun ya, at-talibu jalisun artinya apa tadi? Murid duduk. Murid itu duduk. Sekarang kalau jalisun kita pakaikan alif lam. Al-jalisu. Apa maknanya? Murid yang duduk itu. Murid yang duduk itu kalimat sempurna belum? Belum sempurna karena tidak ada khobar. Khobarnya sudah jadi alif lam. Ya, kalau sudah jadi alif lam maka dia mensifati kata yang di depan. Ya. At-talibul jalisu, kalimat ini masih butuh khobar. Kenapa? Iya. Kalimat belum sempurna. Maknanya apa? Murid yang duduk itu. Misalnya gimana? Jau'an, sedang lapar. Ya, sedang lapar. Misalnya. Nah, kata jau'an kita pakaikan alif lam lagi, khobarnya hilang. At-talibul jalisul jau'anu, murid yang duduk yang lapar itu, kenapa dia? Udah kenyang, misalnya, udah kenyang. Tadi lapar ya, sekarang udah kenyang, syaba'an. Ya. Nah, begitu seterusnya setiap kata yang memungkinkan bisa jadi sifat, jangan pakai alif lam kalau mau dijadikan khobar. Kalau kita pakaikan alif lam, maka dia bukan khobar lagi. Namanya nanti jadi na'at, kita akan pelajari. Ada namanya apa? Na'atun, ya, sifat. Ya, selesai tadi. Ya? Nggak selesai pakai alif lam aja semuanya. Ya, pakai alif lam aja semuanya. Jadinya sifat. Khobarnya nggak ketemu itu biar sampai satu halaman semuanya ditulis khobar nggak ada, kalimat tetap tidak sempurna. Kalau contohnya Ibu Zakiyun boleh itu? Bisa. At-talibul jalisu al-jau'anu zakiyun, misalnya jadi khobar. Bisa, ya. Talib yang sedang duduk yang lapar itu, ya.
Zakiyun, pintar, cerdas. Ya. Kasih dia makanan. Ya. At'imhu. Ya. At'imhu. Nah. Sampai situ ya, bisa. Jadi tadi berangkat dari pertanyaan Kayuyun tadi ya. Jadi boleh. Yang penting tadi ya namanya khobar itu memungkinkan untuk kita bisa kasih kata adalah. Ini adalah ini gitu. Bisa. Ya, tidak harus isim fa'il. Nah, oke. Soal. Mafi soal ya. Oke. Mafihi soalun ya. Kita lanjut. Kita lanjut ke Nomor mana tadi? C. Ya, kita tidak ambil semua dulu ini ya karena di sini tiap ini nanti ada penjelasan tiap nomor ya. Nah, Iya. jadi kalau ini kita ambil semuanya ya. Ada beberapa poin yang akan ketinggalan nanti ya, ketinggalan. Oke. Sekarang kita ambil poin C ya. Mubtada dan khobar selalu sama dari sisi bilangan dan jenis. Ya, dari sisi bilangan dan jenis. Kalau khobarnya itu bentuknya kayak gini, isim fa'il atau isim maf'ul. Ya, pakai isim fa'il atau isim maf'ul, maka selalu sama dari sisi apa? Dari sisi bilangan. Ya, dari sisi bilangan. Nah, jadi kita lihat di sini ini menerangkan satu murid, maka jalisunnya bentuknya tunggal. Ya. Cara melihat itu tunggal bandingkan dengan yang lain ya, karena kita belum belajar banyak tunggal itu bagaimana. Bandingkan dengan yang lain. Ini bentuknya ganda. Sama enggak? Tidak sama ya. Kalau dia ada alif nun di belakang, ini namanya ganda. Kalau sudah ada waw nun berarti bentuknya jamak. Ya, bentuknya jamak. Jadi dari sisi bilangan ya, dari sisi bilangan itu akan sama. Ya, dari sisi bilangan akan sama. Begitupun yang muannas tunggal, maka dia juga tunggal. Ya, muannasnya ganda, muannasnya musanna, maka juga musanna ya, bentuknya ganda. Begitupun ya, kalau di sini bentuknya jamak ya, maka khobarnya juga bentuknya jamak. Ya, tapi banyak yang kita belum pelajari di sini ya, tetapi kita perlu ingat ya, ma la yudraku kullu la yudraku jullu. Ya, apa yang tidak bisa dicakup semua tidak ditinggalkan semuanya. Ya, kita pelan-pelan kita pasang puzzle-puzzle kaidah bahasa Arab. Di sini kita baru fokus pada apa? Mubtada dan khobar saja dulu. Ya, untuk ini kenapa jadi jama ini itu tinggalkan dulu. Yang penting tadi ada mubtada, ada khobar. Oke, sampai di situ. Lanjut poin D. Ya, lanjut poin D-nya adalah mubtada bisa berupa isim mu'rab. Ini juga sudah kita bahas ya. 1 sampai 6, 10 sampai 13. 1 sampai 6. Ya, mubtada ini kita fokus pada mubtadanya ya. Mubtadanya bisa berupa isim mu'rab, isim yang berubah-ubah. Tolib bisa berubah jadi at-toliba, bisa berubah jadi at-tolibi. Itu namanya mu'rab. At-tolibani itu bisa berubah menjadi at-tolibaini. At-tullabu bisa berubah menjadi at-tullaba, at-tullabi. Nah, ini namanya apa? Mu'rab. Nah, begitu sampai seterusnya sampai nomor 6. Itu bisa berubah-ubah dia. Kita fokus pada mubtadanya ya. Fokus pada mubtada. Begitupun dari 10 sampai 13. Ya, ini kita skip 7 sampai 9 kita skip berarti. Nah, at-tolibu, 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 at-tolibu. Ini sama semua. Kata at-tolibu ini termasuk mu'rab. Ya, kenapa mu'rab? Karena bukan mabni. Ya, untuk belajar mabni dan mu'rab perlu kita ketahuinya adalah yang kita ketahui adalah yang mabni saja. Selain itu berarti isimnya adalah mu'rab. Ya. Kenapa yang 7 sampai 9 belum dibahas? Nah, itu nanti di bawah. Mubtada juga bisa berupa isim isim mabni ya. Dan tadi mabni yang sudah kita ketahui tadi itu juga termasuk isim yang ma'rifah. Maka dia boleh menjadi mubtada. Ya, di sini nanti banyak berarti istilah ya. Ada ma'rifah. Ma'rifah itu lawannya apa? Kita harus tahu lawannya. Ya, ma'rifah itu lawannya nakirah. Ya. Kalau mu'rab lawannya
Mabni. Ya, kalau mu'rab lawannya mabni. Ya, mu'rab lawannya mabni. Nah, oke. Kalau ma'rifah nakiroh itu isim dilihat dari khusus sama umumnya. Bermana khusus atau bermana umum. Ya. Tapi kalau mabni dan mu'rab itu isim dibagi dua dari sisi menerima dan tidaknya perubahan akhir. Nah, ini juga istilah ya, kita akan sering murojaah lagi ya, ma'rifah sama lawannya tadi nakiroh ya. Nakiroh. Nah, biasanya kalau mau bikin khobarnya kasih jadi nakiroh. Jangan ikut ma'rifah seperti depan. Nanti maknanya tadi nggak ketemu sama khobar. Jadi kalau mau bikin khobar, kalau boleh dia nakiroh ya, supaya tadi tidak memungkinkan dia menjadi sifat. Tapi kalau dia mau jadikan tetap pakai alif lam, ya bikin seperti kata yang tadi. Ya, kata yang tidak memungkinkan dia jadi sifat ya, alhamu al-maut. Al-maut itu bukan kata sifat ya, maka boleh kita pakaikan alif lam ya, dan dia tetap jadi khobar ya. Al-hajaru al-bait. Boleh. Rumah itu adalah, batu itu adalah rumah tadi, rumah itu gitu ya. Bisa. Pakaikan alif lam, yang penting dia bukan bermakna sifat. Oke. Lanjut. Kita lanjut ya. Mana tadi? Ya, mubtada juga bisa berupa isim mabni, itu dari nomor 7 sampai nomor 9 ya. Ini domir, ini isyarah, isim domir, isim isyarah, isim mausul. Yang kemarin kita sudah pelajari. Tinggal satu lagi yang namanya a'dad murakkab. Ya, di sini Anda tidak cantumkan, tapi boleh kita bikin misalnya kalimat 11 murid ya. 11 murid ada di dalam kelas ya, 11 murid ada di dalam kelas. Kalimat bahasa Arabnya gimana? Ahada asyara ya, ahada asyara toliban fil fasli ya, fil fasli ya. Atau ahada asyara toliban, misalnya ini supaya kita jalisuna ya, supaya ada ya jalisuna. Jadi ini khobarnya. Mana mubtadanya? Ya, mubtadanya ahada asyar. Ya, kata ahada asyar ini mubtadanya. Ya. Ustaz, kenapa enggak rofa? Kenapa enggak dia rofa benar, cuman tidak menerima tanda rofa. Mabni ya. Dia pakainya apa? Fathah. Kenapa? Mabni tidak menerima perubahan. Oke. Sampai di situ ya. Kita lanjut ya. Silakan. Itu soal. Kalau yang kedudukannya toliban sebagai apa jadinya? Itu nanti pelajarannya di nasab, namanya tamyiz. Oke. Tamyiz. Nah. Oke. Di nasab nanti ya. Nasab itu pelajaran tentang yang mansub ya, ditandai dengan fathah biasanya. Nah, oke. Kita lanjut ya. Tadi yang jalisuna jadi itu mustatir ya, nampak ya itu. Jalisuna. Oke. Baris. Baris ya. Oke, di sini tidak ada domir. Oke, jangan terkecoh dulu ya. Ini mirip-mirip dengan fiil ya. Kalau fiil kan ya jalisuna. Kalau ini ada jalisuna. Ya. Di sini tidak ada domir ya. Tapi dia waw di sini menunjukkan bentuknya bentuknya jama. Ya, tapi dia tidak ada domir di sini. Ya. Domir adanya di mana? Domir tersembunyi seperti ini adanya di fiil. Fiil. Dan dia sebagai fa'il nanti ya. Sedangkan jalisuna ini bukan fiil. Dia isim. Dia isim. Isimnya namanya isim apa? Isim fa'il. Ya. Isim fa'il ya. Isim fa'il ini dipelajari dalam ilmu shorof. Cara membentuk isim fa'il ya, diambil dari fi'ilnya. Nah, oke. Berikutnya, nah ini yang untuk nomor 14. Ya. 14 ini sudah selesai.
Nah, ini kita tinggalkan pas jam 14 di sini ya, untuk daerah waktu Indonesia Barat. Nah, nomor 14 ini dia masdar muawwal ya. Nanti kita akan ambil insya Allah di pertemuan berikutnya, insya Allah biidnillahi ta'ala. Dan sisa 15-16 ada di halaman berikutnya, insya Allah. Baik. Sampai di situ. Buyar lagi, Tat. Sorofnya buyar lagi. Nggak apa-apa ya. Yang sudah belajar sorof, nanti harus di murojaah lagi ya. Sering-sering di murojaah untuk ilmu sorof. Mariati gimana sorof? Sawil, Pak Sawil. Hatam. Udah hatam ya. Masya Allah. Soal, man lahu soal. Ada Tat. Nah, silakan. Kak Ugan, silakan Kak Ugan. Ini Ustaz, gimana cara merubah fi'il menjadi isim? Isim fa'il. Ya. Ya. Cara merubahnya dari fi'il ke isim fa'il. Ke isim fa'il. Caranya, kalau dia 3 huruf, ini kita bikin simple teorinya ya. Kalau 3 huruf, ya, contoh misalnya kata kataba. Ya, kataba artinya dia telah menulis. Maka kita polakan fa'ilun. Maka jadi apa? Katibun. Ya, ini pola ya. Polanya isim fa'il kita polakan fa'ilun katibun. Ingat kalau belajar pola itu belajar urutan huruf dan harokat. Ya. Jadi kita lihat di sini kalau kita polakan begini, lihat kafnya fathah, tambah alif, ininya kasroh, ininya bun. Ya, maka jadi fa'ilun katibun, itu dari kata kataba. Itu kalau 3 huruf. Kalau lebih dari 3 huruf, ya maka kita pakai fi'il mudhari. Contoh misalnya kata ifta'ala. Aslama yuslimu. Ya, 4 huruf, yang 4 huruf. Aslama yuslimu ini pola 4 huruf. Artinya orang masuk Islam. Yuslimu. Ini kalau lebih dari 3 ya. Nanti lihat di kamus kata-kata yang lebih dari 3 huruf, ya itu banyak banget kata kerja yang lebih dari 3 huruf. Nah, caranya adalah ambil dari fi'il mudhari'nya, ini fi'il madhi, ini fi'il mudhari'. Ambil fi'il mudhari'nya, kemudian ini ya, kita sebut dengan huruf mudhari', rubah jadi mim dhammah. Ya. Setelah itu ya, tuliskan lagi semuanya, pastikan sebelum terakhir kasroh. Kalau sudah kasroh, biarkan kasroh. Tapi ada juga yang fathah pada fi'il, maka kalau mau buat isim fa'il, jadikan dia sebelum terakhir itu kasroh. Kemudian terakhir, tanwinkan di akhir karena sebagai isim. Maka jadi apa? Muslimun. Ya, muslimun. Aslama yuslimu, muslimun. Aslama masuk Islam, muslim orang yang masuk Islam atau orang yang beragama Islam. Ya. Itu simpelnya begitu ya, simpel bikin isim fa'il. Kalau 3 huruf polakan fa'ilun, kalau lebih dari 3 ambil dari fi'il mudhari'nya, huruf mudhari' rubah jadi mu, kemudian huruf sebelum terakhir pastikan kasrah. Ya, istaghfaro yastaghfiru, mustaghfirun. Darrosa yudarrisu, mudarrisun. Ya. Adaro yudiru, mudirun. Handasa yuhandisu, muhandisun. Nah, ini semuanya adalah pola isim fa'il ya. Isim fa'il yang lebih dari 3 huruf ya, pola kata kerjanya. Baik, sampai di situ ya. Ini makanya ciri-ciri ya. Isim itu mamimu ya tadi ya. Mamimu, benar ya, mamimu ya. Ma-nya di isim maf'ul, mi-nya itu ada di isim alat ya, mu-nya itu ada di isim fa'il sama isim maf'ul yang lebih dari 3 huruf. Ya. Mamimu ya. Kenapa? Mamiku nggak bisa ya? Mamiku. Mamiku bukan isim-isim, bukan ciri-ciri isim ya. Gimana? Nam? Kalau yang maf'ul nggak bisa sembarangan ya? Yang maf'ul bisa juga. Yang mana? Kalau maf'ul tinggal polakan maf'ulun untuk 3 huruf. Kalau untuk yang lebih dari 3 huruf tinggal polakan seperti yang tadi sama. Diambil dari isim maf'ul, yang wajannya maf'ulun.
Wazannya maf'ulun, iya. Kenapa? Untuk fiil yang berapa huruf itu? 3 huruf sampai 6 huruf bisa. Tapi kalau untuk pola maf'ulun itu hanya untuk 3 huruf. Sedangkan kalau lebih dari 3, caranya seperti yang tadi, muslimun, tinggal fathahkan sebelum terakhir menjadi muslamun. Tapi Kalau muslim isim, harus disepadankan maknanya juga ya. benar, disepadankan maknanya. Tidak semuanya. Kalau bentuk iya, tapi belum tentu bisa masuk dalam makna. Ya, itu bisa masuk dalam makna. Nah, ayo. Hasan. Nam, afwan. Ya, nam, afwan. Masih ada lagi? Kau kan? Kelas. Kelas, alhamdulillah. Agak paham-paham dikit ya. Paham dikit ya. Itu nanti dipelajari dalam ilmu sorof ya. Ilmu sorof. Di sini sebagian ada yang sudah belajar sorof, ada juga yang belum ya. Jadi pendalamannya khusus di ilmu sorof. Nah, oke, kita tutup ya. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah ajarkan kita, bimbing kita ya untuk senantiasa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan menjadikan manfaat apa yang telah Allah ajarkan kepada kita. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilman wa tuqan wa salahan ya rabbal alamin. Nakhtatimu bidu'ai kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Nah, barakallahu fikum, hayyakumullah. Barakallahu fikum. Nah. Waalaikumsalam.